Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik sekalian yang sungguh saya banggakan. Mohon maaf, kita hanya bisa bertatap muka dalam proses belajar mengajar ini dalam bentuk video virtual karena akibat daripada pandemi COVID-19, sehingga suka tidak suka kita harus melaksanakan proses belajar mengajar seperti demikian. Peserta didik sekalian yang sungguh saya banggakan, hari ini kita akan bicara tentang kolonialisme dan imperialisme, materi pertama di semester ini. Yakni materi itu ada pada kompetensi dasar pertama, yakni 3.1 tentang perkembangan perkembangan dan proses masuk bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Tujuan pembelajaran kita yakni bicara tentang istilah kolonialisme dan imperialisme, serta kita akan menakar latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ada dua term kata, yakni kolonialisme dan imperialisme. Kata-kata ini mungkin masih asing di telinga kita, tetapi dalam ilmu sejarah itu tidak lagi ini menjadi hal yang tabu. Kolonialisme dan imperialisme itu memiliki persamaan, tujuan yang sama, ingin menguasai sebuah negara jajahan yang kemudian negara itu dieksploitasi sumber daya alamnya demi kepentingan negaranya. Yang pertama kita lihat adalah dari dua term kata ini, yakni kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama yang perlu kita lihat yaitu kolonialisme. Kolonialisme itu berasal dari kata dasar kolonis atau koloni, yang artinya daerah pendudukan. Jadi yang disebut dengan kolonialisme. Jadi kolonialisme adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa untuk menguasai bangsa lain. Itu disebut dengan kolonialisme. Jadi kenapa bangsa-bangsa semacam Belanda atau bangsa-bangsa Eropa yang pernah menjajah bangsa kita, yakni bangsa Indonesia, kenapa mereka disebut sebagai koloni atau kolonialisme? Karena kolonialisme ini berperan penting dalam pengaruh politik, berperan penting dalam hegemoni ekonomi, dan pada zaman itu bagi suatu negara mampu ataupun bagi sebuah bangsa mampu menjajah bangsa lain, berarti bangsa itu dianggap sebagai bangsa yang memiliki martabat yang lebih tinggi, atau bangsa yang kemudian dianggap sebagai sebuah negara yang menguasai terhadap negara-negara yang dijajah. Jadi semacam simbol ketika menjajah negara lain itu sebagai sebuah kebanggaan tersendiri atau sebagai sebuah simbol bagi negara tersebut. Kita tahu bahwa ada bangsa-bangsa kolonialisme itu semacam ada Spanyol, semacam ada Portugis, semacam ada Inggris, semacam ada Belanda, dan bangsa-bangsa lainnya yang kita kenal menjajah bangsa kita. Ketika kita membaca sejarah, bangsa ini dijajah karena alasannya adalah kita memiliki rempah-rempah yang nilai ekonomisnya sangat tinggi, juga dalam ilmu kesehatan di zaman itu mampu digunakan untuk kepentingan-kepentingan farmasi. Hal itulah yang kemudian mendorong bangsa-bangsa Eropa datang ke bangsa kita. Nah, sementara term yang kedua yakni imperialisme. Imperialisme itu seperti kita bicara tadi tentang kolonialisme. Kolonialisme itu kan berasal dari kata kolonia. Nah, imperialisme pun ada kata yang kemudian itu menjadi tongkat apa itu imperialisme. Nah, imperialisme itu berasal dari kata
imperate, tulisannya ditulis menjadi imperate, yakni imperate itu sendiri atau imperium itu definisinya adalah memerintah. Nah, lantas apa definisinya secara istilah? Tadi secara bahasa, sekarang secara istilah, imperialisme adalah sebagai suatu perluasan wilayah atau daerah kekuasaan atau jajahan baik dengan cara halus, yakni dengan cara menggunakan kekuatan ekonomi, menggunakan kekuatan budaya, menggunakan kekuatan ideologi, ataupun dengan paksaan. Nah, yang dimaksudkan dengan paksaan yaitu dengan cara kekuatan senjata yang semata-mata dipergunakan untuk kepentingan negaranya sendiri. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang konteks imperialisme ini berarti dia agak sedikit luas, karena imperialisme itu mereka harus mendirikan sebuah kekuasaan atau pemerintah yang dimana pemerintahan itu meliputi segala aspek, entah itu aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek ideologi, bahkan aspek politik. Jadi tidak sama dengan namanya kolonialisme. Kalau kolonialisme itu hanya semata-mata misalkan seperti Belanda masuk ke Indonesia itu membentuk koloni dalam rangka menguasai hal di bidang ekonomi demi kepentingan mereka. Nah, jadi tidak ada semacam pemerintahan resmi. Tapi kalau imperialisme berarti ada semacam pemerintahan resmi yang didirikan di negara itu dan kemudian bersumber pada satu kekuasaan yang berasal daripada negara tersebut. Itulah yang disebut dengan imperialisme. Jadi kalau kita lihat dari tinjauan dua definisi secara istilah tadi, sebenarnya bangsa-bangsa koloni dan kemudian bangsa-bangsa imperium, mereka datang ke Indonesia bukan hanya sebagai misi ekonomi, tetapi juga sebagai misi kekuasaan. Itu hubungan antara kolonialisme dan imperialisme. Nah, kemudian bagaimana, perlu kita tinjau lagi, bagaimana proses mereka sampai ke Indonesia atau proses mereka masuk ke Indonesia. Rata-rata bangsa kolonialisme datang ke Indonesia itu dengan cara perdagangan atau lewat jalur perdagangan. Jadi mereka itu datang berdagang. Setelah itu mereka menguasai proses perdagangan yang ada di negara jajahan semacam Indonesia. Kemudian mereka menguasai segala bentuk praktik perdagangan yang ada di bangsa itu, bangsa jajahannya. Jadi segala bentuk ekonomi itu mereka atur dan kemudian mengeksploitasi segala sumber daya alam yang ada di Indonesia. Salah satu faktor bangsa-bangsa Eropa kenapa kecenderungannya datang ke Indonesia atau ke Nusantara itu dipicu oleh suatu revolusi industri di Eropa yang kemudian memaksakan bangsa-bangsa Eropa untuk negaranya dijadikan sebagai negara imperium, maka mereka harus mencari negara-negara yang memiliki sumber daya alam tadi, seperti yang tadi Pak jelaskan di awal. Seperti itu. Perjalanan mereka itu kemudian disebut sebagai perjalanan atau penguasaan samudra. Kalau tadi kita bicara tentang proses masuknya bangsa-bangsa kolonialisme atau bangsa-bangsa imperialisme masuk ke Indonesia, berarti ada hal yang kemudian mendasar mereka itu kenapa berkeinginan untuk sampai ke negara-negara semacam kita, negara-negara jajahan semacam kita. Nah, ada beberapa faktor, yakni yang melatar belakangi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama adalah bicara tentang runtuhnya kekuasaan Romawi
Yang kedua adalah perang salib atau disebut dengan perang suci. Dan yang ketiga adalah jatuhnya Konstantinopel ke umat Islam. Dan yang keempat adalah perjalanan samudra. Kelima yakni perkembangan ilmu pengetahuan. Mari kita jelaskan satu persatu dari sekian faktor latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama tadi kita sebutkan yakni runtuhnya Kekaisaran Romawi. Nah, Kekaisaran Romawi ini dulunya dipimpin oleh salah satu kaisar namanya Octavianus Augustus, yang kemudian kekuasaannya meliputi seantero Eropa dan sampai ke benua Afrika, yakni daerah Afrika Utara dan daerah Afrika Barat. Kemudian di masa Kekaisaran Octavianus, jalinan perdagangan antara Eropa dan Asia itu mengalami kemajuan. Tetapi ketika terjadi kemunduran, maka terjadi kacau balau ekonomi sehingga menyebabkan tersendatnya perkembangan ekonomi di Eropa. Itulah yang mengakibatkan keruntuhan Kekaisaran Romawi. Akhirnya bangsa-bangsa Eropa ini suka dan tidak suka harus keluar dari zona nyaman itu untuk menentukan nasibnya sendiri. Karena pada saat itu semua kepentingan harus berdasarkan perintah daripada seorang kekaisaran namanya Octavianus tadi. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah perang salib. Perang salib ini juga disebut dengan perang suci. Perang ini melibatkan orang-orang Eropa melawan orang-orang Turki dan kemudian juga orang-orang salib. Dan orang-orang Arab. Nah, kepentingannya adalah kedua bangsa ini berkepentingan untuk merebut namanya kota Yerusalem. Dan pada akhirnya orang-orang Islam yang diwakilkan orang-orang Turki dan orang-orang Arab berhasil merebut kota Yerusalem. Dan kemudian itulah yang menyebabkan orang-orang Eropa merasa kembali atau merasa berkeinginan berhasrat kembali untuk menguasai kota tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, perang itu berlangsung selama 200 tahun dan umat Islam memenangkan perang itu. Disebutkan dalam sejarah perang itu disebut dengan perang Kitin. Lalu salah satu raja yang berkuasa di Inggris namanya Raja Richard memerintahkan kepada seluruh raja-raja di Eropa untuk merebutkan kembali kota Yerusalem. Tapi apa yang terjadi? Mereka gagal dan kemudian bangsa-bangsa Eropa harus keluar daripada kekalahan itu dengan berbagai macam cara. Nah, cara-cara itulah yang menyebabkan bangsa-bangsa Eropa mampu keluar daripada daerahnya, kemudian berlayar menuju daerah-daerah jajahan semacam Indonesia. Namun, adik sekalian, dampak daripada perang suci tadi atau perang salib tadi menyebabkan terputusnya hubungan dagang antara bangsa Eropa dan Timur Tengah. Dan tadi dampaknya tadi Pak Guru sampaikan bahwa dampaknya karena ekonomi tidak berjalan dengan mulus akibat daripada sudah terputusnya hubungan dagang antara orang-orang Eropa dan Timur Tengah, diakibatkan karena orang-orang Turki Seljuk atau orang-orang Arab, dalam hal ini orang-orang Islam, telah menguasai kota Yerusalem atau kota Konstantinopel. Dan itulah mengakibatkan bangsa-bangsa Eropa agak sedikit keteteran untuk melakukan perdagangan. Alhasilnya mereka harus mencari cara untuk bisa sampai ke daerah-daerah Asia lainnya. Nah, kita kenal ada bangsa Portugis yang pertama kali datang ke Indonesia, disusul dengan bangsa Spanyol, disusul lagi dengan bangsa Inggris, disusul lagi dengan bangsa Belanda, dan setelah itu ada pada fase berikutnya
kemudian bangsa Belanda kembali lagi untuk menjajah bangsa Indonesia yang kita kenal dalam hegemoni politiknya yang disebut dengan POC. Kemudian faktor latar belakang bangsa Eropa masuk ke Indonesia yang ketiga adalah jatuhnya Konstantinopel ke umat Islam. Adik-adik sekalian atau peserta didik sekalian yang sungguh saya hormati, pada tahun 1953 salah seorang khalifah namanya Khalifah Utsmani yang dipimpin oleh salah seorang khalifah yang namanya Khalifah Muhammad atau Muhammad Al-Fatih, itu kemudian karena setelah menguasai, karena mengalami kemenangan atas orang-orang Eropa sehingga menguasai Konstantinopel, itulah yang menyebabkan terputusnya perdagangan antara orang-orang Eropa dan orang-orang Islam. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu yang kelima, yakni penjelajahan samudera. Yang keempat itu penjelajahan samudera. Kita kenal bahwa bangsa-bangsa Eropa ini mahir sekali dalam pelayaran, sehingga mereka mampu menemukan daerah-daerah baru untuk mereka memperluas kekuasaan dan kemudian menanam koloni-koloninya dalam rangka menguasai ekonomi. Dan yang kelima yakni perkembangan ilmu pengetahuan. Kita kenal dalam sejarah ada teori salah satu teori yang ditemukan oleh Kopernikus, yaitu teori heliocentris yang menyatakan bahwa bumi ini dia datar, sehingga mendorong orang-orang Eropa untuk berlayar mengelilingi bumi. Kita kenal ada namanya Columbus yang menemukan benua Amerika. Semuanya itu disebabkan karena ada namanya penemuan terbaru dan ilmu pengetahuan itu adalah kompas, karena kompas itu adalah arah untuk orang-orang melakukan pelayaran. Nah, dari situlah kenapa sampai orang-orang Eropa atau bangsa kolonial dan bangsa imperialisme bisa sampai ke Indonesia dan menjajah bangsa Indonesia selama beberapa dekade. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam kesempatan kali ini. Nanti di pertemuan berikutnya baru kita jelaskan tentang tokoh-tokoh yang masuk pertama kali ke Indonesia. Kemudian siapa-siapa sajakah dan berasal dari negara-negara manakah. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.